Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Bapak Ibu, kita teruskan membaca kitab Ya Thalibal Ilmi Kaifa Tahfadz Kaifa Taqra Kaifa Tafham. Kita sampai pada perkara yang ketujuh, Al-amru sabi'u mujahadatu nafsi wa adumal ya'si. Berusaha bersungguh-sungguh dan jangan putus asa. Yastaslimu ba'dal mubtadi'ina fi talabi fi awwali marahilihi. Yastaslimu ba'dal mubtadi'ina fi talabi fi awwali marahilihi. Beberapa pemula menyerah saat menuntut ilmu pada tahap awal. Ya'jizu an hifzi matnin wastaslimu wa ya'su. Tidak bisa menghafal matan, maka dia menyerah dan putus asa. Aw ya'jizu an ikmali qiraati kitaban fayad'ufu. Atau tidak bisa menyelesaikan membaca sebuah kitab, fayad'ufu, maka dia menjadi lemah. Aw ya'jizu an fahmi darsin kana yahduruhu. Atau tidak bisa memahami sebuah pelajaran yang dihadiri, wa ya'zubu anhu wa yaghfulu anhu, maka dia menjauh dan melupakan pelajaran tersebut. Wala syakka anna hadza mimma la yanbaghi an yakuna fi thalibi ilmin. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya ini tidak layak dimiliki oleh penuntut ilmu atau dilakukan oleh penuntut ilmu. Fa'alaika an tujahada nafsaka, maka wajib atas Anda untuk berusaha bersungguh-sungguh. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 69, Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Saya ulangi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mereka berjihad, berjuang, fina, mencari keridhaan di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan benar-benar memberikan mereka petunjuk kepada jalan-jalan kami. Wa idza alimallahu azza wa jalla annaka tujahidu nafsaka li sabrin wal musabaratin. Dan apabila Allah azza wa jalla mengetahui bahwasanya Anda berusaha bersungguh-sungguh untuk bersabar dan menjadi orang yang sabar, fabasharu minallahi bima yasurruka, maka bergembiralah kepada Allah atas apa yang Allah kabarkan berita gembira itu pada Anda. Maksudnya, jika Anda bisa berusaha bersungguh-sungguh di jalan Allah dalam menuntut ilmu, maka janji Allah akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan yang lurus.
Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul jihadi ayujahidur rajula. Saya ulangi, afdalul jihadi ayujahadar rajulu nafsahu wa hawahu. Sebaik-baik jihad atau jihad yang paling utama adalah seseorang itu berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ilmu bita'allumi. Sungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar. Wa innamal halamu bitahallumi. Dan sesungguhnya ketenangan dan kesabaran itu didapatkan dengan cara berlatih. Wa may yataharral khaira yu'tahu. Barang siapa yang berusaha memperoleh kebaikan, yu'tahu, Allah akan memberikannya. Wa may yatawaqqa syarra yuqahu. Dan barang siapa yang berusaha menghindari keburukan, maka Allah akan hindarkan keburukan tersebut. Yaqulu Abu Hilali al-Ashkari rahimahullahu ta'ala, berkata Abu Hilal al-Ashkari, semoga Allah merahmati beliau, wa kana al-hafdu yata'adzaru alayya hina ibtada'tu arumuhu. Dulu hafalan sukar atasku, atau bisa kita artikan dulu aku susah menghafal, hina ibtada'tu, saat aku memulai sesuatu yang baru, summa awattuhu nafsi ila an hafattu qasidatan ru'batan. Kemudian aku membiasakan diriku ila an ahfattu, untuk menghafal puisi yang menakutkan yang berjudul wa qatimul a'maq khawil muhtaraq. Mungkin artinya sesuatu wilayah di pedalaman, maka tidak ada jalan untuk keluar darinya atau menempuhnya. Ini judul puisi, qasidahnya. Fi lailatin, setiap malam. Maksudnya beliau membaca qasidah yang berjudul ini itu setiap malam, wa ya qaribun min mi'atai baitin, dan itu sekitar 200 bait. Insyaallah beliau, tadi kita baca, beliau mengakui bahwa beliau sulit dalam menghafal saat permulaan beliau mulai menghafal. Kemudian beliau membiasakan diri beliau untuk menghafal itu setiap malam kurang lebih 200 bait. Ini yang menjadi perhatian kita. Waqat ahbaroni ba'du kibarisin ana wakana hunaka rajulun fil haramil maki qadima muhajiran, dan telah mengabarkan kepada saya, maksudnya si penulis,
beberapa orang tua bahwasanya ada seorang laki-laki di Mekah dulu dan dia adalah seorang muhajirun. Jadi telah dikabarkan kepada penulis bahwasanya beberapa orang tua itu mengabarkan ada seorang laki-laki di Masjidil Haram, seorang laki-laki yang dia hijrah atau imigran, wa kana lisanuhu ajamian, dan lisannya itu bukan lisan orang Arab, non-Arab. Yaqulu fakana idza qara'al qur'ana rafa'a sautahu liyu'alija harakata lisanihi fi nutqil ahrufil arabiyyati. Apabila laki-laki itu membaca Al-Qur'an, rafa'a sautahu, dikeraskan suaranya agar bisa membenahi lisannya dalam mengucap huruf-huruf Arab. Yaqulu fa kunna nata'adza min nabarat sautuhul mutadakhilah. Maka kami merasa menderita mendengar suaranya yang tidak jelas karena dia bukan orang Arab. Wa ba'da mudatin minaz zamani asbahana natasawwaku lisima'i qiraatihi idza qara'a. Insyaallah. Dan setelah beberapa saat kami menjadi rindu untuk mendengarkan bacaan apabila dia membaca. Ini bisa kita pahami seorang yang dia non-Arab berada di Mekah, kemudian dia belajar membaca sesuai dengan lisannya Arab, lisannya bahasa Arab. Kemudian beberapa saat kemudian karena dia berusaha bersungguh-sungguh, maka orang yang mendengarkannya rindu untuk mendengarkan bacaan dia apabila dia membaca. Artinya laki-laki ini berhasil. Asyahid, dan kesimpulannya, anal insana idza jahada nafsahu walam yastaslim sayara minallahi fathan wa taisiran. Bahwasanya manusia apabila dia berusaha bersungguh-sungguh dan tidak menyerah, maka dia akan melihat pintu-pintu kemudahan dan kemudahan dari Allah. Di perkara yang ketujuh, bersungguh-sungguh dan tidak putus asa. Perkara yang kedelapan, al-amru saminu tadzakkar wanzur fi ma'arifika wa fi aqranika. Ingat dan lihatlah sahabat-sahabat Anda dan teman sejawat Anda. Satara anahunaka mayas huruka sanan. Anda akan melihat bahwasanya ada seseorang yang lebih muda dari Anda. Qad hassala aksara minka ilman. Dan sungguh
dia telah memperoleh lebih banyak ilmu dari Anda. Wa satara anna hunaka may yaftakid dururiyat, dan Anda melihat bahwasanya ada orang yang yaftakid dururiyat, hilang bagian-bagian pentingnya, itu maksudnya cacat. Mungkin bisa diartikan seperti itu. Anda akan melihat bahwasanya ada orang yang cacat. Wa iya indaka kamaliyat, sedangkan Anda sempurna. Qad hassala aksara minka ilman, sungguh dia telah memperoleh lebih banyak dari Anda ilmu. Hadhil muqaranati wal mufaraqah, perbandingan ini dan paradok ini. Karena kenapa disebut paradok? Seharusnya orang yang sempurna itu, sempurna fisik maksudnya, itu lebih dalam segalanya daripada orang yang tidak sempurna fisiknya. Taziduka, seharusnya perbandingan ini menambah Anda ila antakuna misluhu au ahsana minhu, untuk menjadi seperti dia atau lebih baik darinya. Wal muhimmu, dan yang perlu diperhatikan, annaka idza nadharta fi ashabika satara tamayizan. Yang perlu diperhatikan bahwasanya apabila Anda melihat saudara-saudara Anda itu, maka Anda akan melihat keistimewaan. Bangdur ila mayakil nganka malan, lihat mula orang yang hartanya lebih sedikit dari Anda. Wa taisiran fi, atau melihat juga orang yang taisiran fi si'ati rizki, yang di lapangan rizkinya, wa fi suhulatil asbab, dan yang dimudah-mudahkan sebab dalam menuntut ilmu. Wa idza ra'aita min ulaika, dan apabila engkau melihat yang itu, demikian itu, man qad faqaka, orang yang lebih dari Anda, orang yang ilmunya lebih dari Anda, man qad faqaka ilman, orang yang ilmunya lebih dari Anda, falizaman antashhada hammataka, maka Anda harus menajamkan cita-cita Anda, menajamkan kecemburuan Anda terhadapnya, wa antakhbathum, dan berusaha untuk menyamainya, atau seperti mereka. Wala tahsudhum, tetapi jangan dengki kepada mereka. Jadi yang perkara ke-8 ini, dalam menuntut ilmu kita harus melihat, mengingat orang-orang yang ada di sekitar kita, sahabat-sahabat kita, orang sahabat kita yang dapat memotivasi kita. Jadi kita baca di sini ada orang-orang yang lemah, lebih muda dari kita, cacat, namun ilmu mereka lebih dari kita. Nah, ini kita diminta untuk
cemburu, menajamkan kecemburuan kita agar kita bisa seperti mereka, menyamai mereka, tapi jangan sampai kita hasad atau dengki. Demikian yang bisa saya baca hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi apabila mendapatkan saya salah dalam membaca, kritik dan saran terbuka lebar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.